Shalom sahabat BSJD yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah untuk setiap kebaikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Pikaris Karin STH, saat ini bertugas di Resort GKE Bawan. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Namun di sini saya hanya akan membacakan pada ayat yang pertama dan juga pada ayat yang kedua dengan perikop rasa tentram yang palsu. Demikian firman Tuhan. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, dan orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita semua sebagai manusia memiliki kerinduan yang mendalam akan rasa aman. Kita mendambakan tempat yang nyaman, bebas dari kekhawatiran, dan terlindungi dari ancaman. Kita bekerja keras merencanakan masa depan, semua demi mencapai titik di mana kita bisa merasa aman. Namun apakah rasa aman itu benar-benar kokoh? Apakah kenyamanan yang kita rasakan adalah jaminan yang abadi? Dalam Amos pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua menggambarkan dengan jelas kondisi umat Israel pada masa itu. Mereka hidup dalam kemewahan dan kemakmuran. Mereka merasa tak tersentuh, seolah-olah tidak ada bencana yang akan menimpa mereka. Mereka percaya bahwa status sosial, kekayaan, dan posisi mereka akan menjadi perisai yang kokoh. Namun, Amos dengan tegas menyatakan bahwa keamanan mereka adalah palsu. Kenyamanan mereka adalah palsu. Mereka terlalu asik dengan kesenangan duniawi dan melupakan keadilan serta kasih setia Tuhan. Mereka secara sadar mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Mereka membiarkan ketidakadilan merajalela, menindas orang miskin, dan hidup dalam kemewahan tanpa mempedulikan penderitaan sesama. Firman Tuhan hari ini dari kitab Amos. Allah melalui Nabi Amos memperingatkan bangsa Israel akan ada hukuman atas kesombongan mereka. Dengan tegas Allah berfirman bahwa umatnya yang sedang menikmati masa keemasannya itu akan menjadi bangsa buangan. Allah akan membangkitkan bangsa lain untuk menghukum mereka. Allah mengizinkan mereka mengalami penderitaan dan penindasan. Semua itu adalah hukuman Allah atas kecongkakan dan kesombongan mereka. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersandar pada rasa aman yang palsu ini, kita cenderung melupakan Tuhan dan perintahnya. Kita menjadi buta terhadap penderitaan orang lain. Kita menunda-nunda pertobatan dan mengabaikan panggilan untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Melalui renungan ini mengajak kita untuk bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Di manakah kita menaruh rasa aman kita yang sejati? Apakah kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan itu sendiri? Ataukah di atas hal-hal duniawi yang bersifat sementara?
Pesan Amos ini adalah peringatan bagi kita bahwa rasa aman yang sejati hanya ditemukan dalam ketaatan dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan dalam kekayaan, bukan dalam status, dan bukan dalam kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita memohon hikmat dari Tuhan agar kita tidak terjebak dalam rasa aman yang palsu. Tetapi biarlah hati kita peka terhadap suara Tuhan dan panggilannya untuk hidup dalam keadilan, kasih, dan kebenaran. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita akan menemukan dan merasakan rasa aman, rasa nyaman yang sejati dan abadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini Tuhan, dari kitab Amos yang mengingatkan kami untuk tidak terlena dalam kenyamanan dan kemewahan. Ampuni kami ya Bapa, jika kami sering abai terhadap penderitaan sesama dan mengabaikan keadilan. Mampukan kami ya Bapa untuk memiliki hati yang peduli, hati yang peka, dan berani membela kebenaran. Pakailah kami ya Bapa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.